Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Swardi tentunya pada channel saya Swardi The Next Professor. Baik, pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan cara mudah dan tepat membuat triangulasi sumber, dan untuk video ini kita hanya melanjutkan pembahasan terkait dengan triangulasi sumber. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat dengan cara yang mudah dan tepat membuat triangulasi waktu. Mengapa ini penting? Karena ini juga biasa digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan pengabsahan data dalam penelitian kualitatif atau mungkin penelitian yang berbau mixed method dengan menggunakan triangulasi waktu. Ketika kita mengetahui bagaimana mengabsakan data dengan menggunakan triangulasi waktu, maka tentunya kita akan memperoleh data dari informan yang betul-betul valid adanya, tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan antara informasi yang diberikan dalam berbagai waktu yang berbeda. Tentunya hasil penelitian yang sudah melalui triangulasi waktu ini diperoleh data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kevalidannya. Cuma masalahnya memang seperti sebelum-sebelumnya, banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat triangulasi waktu itu dan bagaimana mengaplikasikannya. Untuk pada video kali ini sengaja dibuat untuk membantu mahasiswa dalam memahami triangulasi waktu. Selengkapnya kita bisa lihat pada penjelasan saya berikut ini. Tentunya caranya sangat mudah. Kita hanya membuat tabel seperti ini. Ini tabel terkait dengan triangulasi waktu. Nah, untuk memudahkan kita melakukan triangulasi waktu, pertama-tama kita harus menuliskan informan yang kita ingin triangulasikan data yang diperoleh pada informan tersebut. Nah, bisa menuliskan namanya seperti ini. Anggaplah saya tuliskan namanya Hasanuddin, berarti bisa disingkat dengan kata H atau inisial H. Penggunaan kata nama lengkap bisa saja ketika dalam penelitian itu tidak ada hal-hal yang mungkin mengganggu informan, atau ketika namanya diinformasikan ke khalayak umum itu tidak ada pengaruhnya yang sangat substansial kepada informan tersebut. Nah, ketika itu substansial mengganggu pribadi informan, maka bisa diganti dengan inisial. Seperti mungkin penelitian yang terkait misalkan yang berbau aib, misalkan meneliti terkait dengan PSK, pekerja seks komersial, tentunya namanya mungkin tidak mau disebutkan namanya, sehingga dalam penelitian kita biasa hanya menggunakan inisial. Tapi bisa juga menggunakan nama lengkap jika penelitiannya tidak terkait hal-hal yang mungkin berpengaruh pada individu informan yang bersangkutan. Itu terkait dengan inisial. Itu hanya pengantar ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat triangulasi waktu. Nah, tentunya caranya kita harus buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita melakukan triangulasi waktu. Pada tabel pertama, kolom pertama maksud saya, itu bisa kita tulis nomor. Tentunya setelah ada nomor 1, 2, dan seterusnya. Kolom selanjutnya adalah item pertanyaan. Item pertanyaan ini adalah apa-apa yang dipertanyakan kepada informan. Anggaplah ini adalah pertanyaan pertama yang kita berikan kepada Bapak Hasanuddin. Ini adalah pertanyaan kedua, seterusnya sampai ke bawah. Jika pertanyaannya ada mungkin sekitar 20, maka berarti semua pertanyaan 20 itu dituliskan sampai ke bawah. Jika pertanyaannya 50, berarti 50 yang dituliskan sampai ke bawah, dan seterusnya. Nah, pada kolom kedua ini
ketiga ini, maka kita tulis di sini bisa inisialnya pagi, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Kemudian di kolom selanjutnya juga seperti ini, atau bisa diganti dengan inisial yang lain, misalkan waktu 1, waktu ya maksud saya, waktu 1, atau bisa waktu 2, bisa juga waktu di sini waktu 3. Nah, seperti sebelumnya penjelasan saya bahwa hakikat dari triangulasi itu berarti kita mengabsahkan data melalui 3. Karena ini triangulasi waktu berarti 3 waktu yang berbeda. Bisa juga ditulis seperti ini, waktu 1, waktu 2, waktu 3. Nah, waktu 1, waktu 2, dan waktu 3 ini bisa dalam bentuk pagi, nah, siang, di sini sore. Atau di sini bisa hari pertama, di sini hari kedua, di sini hari ketiga. Atau bisa juga minggu 1, di sini minggu kedua, di sini minggu ketiga. Atau bisa juga bulan 1, di sini bulan 2 mungkin, di sini bulan 3, bahkan bisa tahun. Bisa tahun ya. Bisa tahun seperti ini, di sini juga tahun. Di sini juga tahun. Berarti di sini tahun pertama, di sini tahun kedua, di sini tahun ketiga. Tapi saya pikir kalau penelitian yang sudah berbasis tahun itu adalah penelitian yang lumayan lama pelaksanaannya, ya kayaknya ini cocoknya untuk penelitian untuk level S3 yang dikerjakan dalam berbagai tahun. Jadi bisa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau penelitian S2 ya bermain pada wilayah bulan, penelitian S1 ya bisa bermain pada wilayah hari, sampai minggu, sampai bulan. Selanjutnya pada kolom selanjutnya ada waktu 2 sama dengan kolom ketiga. Kolom keempat ini isinya sama dengan kolom ketiga, termasuk kolom selanjutnya ini sama dengan kolom waktu 2 dan waktu 1. Kolom terakhir adalah interpretasi, adalah pemaknaan kita terkait dengan informasi yang diberikan Pak Hasanuddin dari 3 waktu yang berbeda. Nah, sebagai contoh, misalkan nomor 1 ada pertanyaan terkait dengan kepemilikan modal ekonomi yang berbeda. Kita bertanya kepada Pak Hasanuddin. Pada waktu pertama, dia jawabannya seperti ini. Pada waktu kedua, masih jawabannya seperti ini. Dan pada waktu ketiga, jawabannya seperti ini. Maka di sini adalah kolom interpretasi, bagaimana kita memaknai dari 3 hasil wawancara kita dengan informan yang sama, dengan pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Maka ini adalah hasilnya, hasil interpretasinya. Nah, di bawahnya ini hasil wawancara kita ini supaya menunjukkan bahwa ini ada triangulasi waktunya, bisa disertai dengan identitas. Misalkan kita pilih waktu pagi, siang, sore, maka mungkin kita gunakan contoh ini. Jam 7.00 misalkan kita wawancara, nah 5 Mei 2020 ya, anggaplah begitu. Nah, selanjutnya di waktu kedua mungkin kita ambil siangnya lagi, jam 13.00 5 Mei 2020. Nah, waktu ketiga ada jam 16.00 5 Mei tahun 2020. Pertanyaannya, apakah bisa waktunya tidak boleh, bisa waktunya tidak sampai 3 waktu? Maka jawabannya adalah tidak boleh, karena triangulasi waktu itu minimal 3 waktu yang berbeda. Apa bisa ditambahkan seperti triangulasi sumber? Maka bisa tambahkan saja waktu yang lain, misalkan waktu 4. Bisa seperti itu. Berarti kita mengabsahkan data hasil informan dari informan kita dari 4 waktu yang berbeda maksud saya. Tapi minimal 3 waktu yang berbeda.
Jadi bisa ditambahkan namun tidak bisa dikurangi. Atau kita bisa pakai inisial Senin 21. Nanti kita pakai waktu hari. Misalkan Senin tanggal 21 Desember kita wawancara dengan Pak Hasanuddin. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa kita wawancara lagi. Pada hari Rabu kita wawancara lagi. Berarti kita pakai waktu hari. Atau bisa pakai minggu, misalkan kita wawancara 5 Desember dengan Pak Hasanuddin, kita wawancara lagi pada minggu selanjutnya pada tanggal 12 Desember. Kemudian pada waktu ketiga kita wawancara lagi pada minggu selanjutnya pada 19 Desember tahun 2020. Bisa begitu. Atau mungkin pakai bulan atau pakai tahun. Misalkan kita wawancara tahun 2018 dengan Pak Hasanuddin, kemudian tahun 2019 wawancara lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian tahun 2020 kita wawancara lagi dengan Pak Hasanuddin. Kemudian kita interpretasi dari hasil wawancara kita dengan Pak Hasanuddin dari 3 waktu yang berbeda. Itulah yang disebut dengan triangulasi waktu. Ini baru satu pertanyaan. Kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk pertanyaan yang kedua. Seperti itu juga mekanismenya sampai pertanyaan semuanya selesai. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita membuat triangulasi waktu. Memang untuk melaksanakan triangulasi waktu ini kelihatannya memang agak susah dan memang agak berat. Namun ketika kita laksanakan ini, sejak kita melakukan penelitian, kita mengetahui bagaimana caranya, insya Allah kita dapat melaksanakannya dengan mudah. Selain daripada itu, dengan melaksanakan triangulasi waktu ini, kita betul-betul bisa meyakinkan bahwa data yang kita peroleh itu adalah data yang betul-betul valid, betul-betul benar, karena informan memberikan jawaban itu meskipun pada waktu yang berbeda, itu kita memperoleh data yang sama. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.